Nah, salah satu silakan jadi notulen ya untuk menginput nanti sambil share screen. Oke. Nah, roomnya boleh dibuka, Bu Anissa. Waktunya kurang lebih 40 menit ya, Bapak Ibu. 40 menit breakout room. Nah, silahkan join di room 1. Wah, ini udah masuk semua room 2. Nah, room 1 silakan Pak Fajar dan Pak Helmi join. Gimana? Join breakout room. Ya. Share. Iya. Nah, silakan. Silakan Pak Fajar. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi ini tadi adalah hasil diskusi kita mengenai Project Charter dengan dengan judul ataupun project goal-nya itu adalah kita reduce rental vehicle operational cost. Jadi problem yang kita hadapi sekarang ini adalah kita memiliki 12 unit kendaraan berbasis fuel atau bensin ya, kendaraan berbahan bakar bensin, di mana kita kontraknya itu selama 48 bulan, terus kemudian juga kita menghabiskan sekitar atau cost-nya itu sekitar 12 miliar selama periode kontrak tersebut. Nah, jadi kita lagi mencoba untuk mencari cara gimana agar biaya operasional yang timbul ini, yang besar ini, itu bisa kita reduce, bisa kita kurang agar beban perusahaan itu menjadi lebih profit gitu ya. Oke, kemudian goal statement-nya adalah kita berusaha untuk mereduce sekitar 20% dari rental yang sekarang ada itu yang fuel itu akan kita ganti menjadi unit kendaraan EV atau electric vehicle, di mana bisnis impact yang bisa kita dapatkan yang pertama itu dari hard benefit-nya itu sekitar 2,8 miliar cost reduction selama 48 bulan rental period. Nah, terus tentunya saja dari hard benefit itu ada soft benefitnya juga, yaitu karena MP itu kan dikenal juga sebagai perusahaan green energy ya. Jadi company image untuk MP-nya itu semoga jadi bertambah bagus gitu ya, karena kita sudah merubah unit mobil fuel menjadi mobil EV gitu ya. Terus kemudian project scope-nya itu tentu ada proses start point-nya di mana kita akan memulai tender preparation-nya dulu untuk perubahan dari ICE to EV. Terus kemudian akhir dari prosesnya itu adalah ya tentu saja end of vehicle rental period. Jadi in scope yang kita siapkan untuk project scope-nya itu adalah tentunya kita harus prepare untuk detail SOW-nya atau scope of work-nya, terus kemudian market survey, itu berarti mengenai harga harga di pasar berapa, terus kemudian jenis-jenis atau unit mobil EV yang tersedia di pasaran itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian kita juga akan masuk ke tendering proses, di mana tendering proses itu kita juga membutuhkan manajemen approval ya, untuk menentukan siapa pemenang atau vendor yang nanti akan berkontrak dengan kita, termasuk juga dengan unit EV apa saja yang akan kita gunakan. Terus kemudian juga nanti juga akan kita tentukan mengenai vehicle delivery dan acceptance-nya, dan juga yang terakhir dan ini juga
penting menurut kita itu adalah kontraktor performance monitoring. Jadi kita memonitor kinerja si kontraktor atau vendor selama kontrak berlangsung. Out of scope-nya adalah itu unit kendaraan yang sedang kita kontrak ini itu adalah di luar dari unit kendaraan yang digunakan oleh BOD dan VP level gitu ya. Terus kemudian juga untuk vehicle operation dan maintenance ini kita masukkan ke dalam out of scope karena kita asumsikan di dalam kontraktor performance monitoring itu service berkala itu sudah masuk ke dalam scope itu ya. Jadi makanya kita masukkan ke dalam out of scope. Oke, terus kemudian project plan-nya yang pertama untuk time define-nya itu kita akan mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai kita memasuki tahap measurement itu di tanggal 15 Januari 2025. Kemudian juga setelah dari measurement kita akan melakukan analyzing itu dari tanggal 1 Februari sampai kita menemukan atau melakukan improvement dari hasil analisa yang kita dapatkan itu di sekitar bulan Maret ya. Sampai nanti awal kita melakukan kontrak di bulan April sampai bulan Maret 2029. Bulan April 2025 sampai bulan Maret 2029. Kontrolnya itu adalah yang tadi ada di dalam in-scope ya, itu mengenai kontraktor performance monitoring. Jadi waktunya cukup panjang, selama waktu 8 bulan kita melakukan kontrol. Project timnya itu terdiri dari project leader dari saya sendiri, Fajar Nugraha, terus kemudian kita dibantu oleh teman-teman lain juga, yaitu dari Mas Helmi, ada Mbak Sherly, dan ada Mas Aulia Adimukti. Oke, baik, terima kasih Mbak Lisa. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya ya, Pak Fajar dan Pak Helmi. Jangan stop share dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, judulnya ingin menurunkan biaya, reduce cost. Cost apa? Udah kelihatan jelas ya, vehicle operational rental. Nah, jadi ini ceritanya kita punya 12 vehicle yang selama ini pakai bahan bakar ya, pakai BBM, di mana butuh biaya yang sangat besar ya untuk biaya penggunaannya dan juga untuk biaya bahan bakarnya yang berpengaruh kepada operational cost dan juga berimpact kepada profitability dari company. Dan juga karena kita pakai bahan bakar fosil, ini kurang klop ya dengan image green energy ya, makanya ditampilkan dalam soft benefit juga. Nah, di project charter ini ya Bapak Ibu, seperti yang sudah dimention sebelumnya, untuk Lean Six Sigma ini adalah untuk project improvement. Di mana project improvement itu adalah kita ingin menyelesaikan suatu case, suatu problem, masalah yang terjadi terus-menerus, tapi kita belum tahu solusi yang tepat itu apa. Nah, solusi yang tepat itu apa ya? Kenapa biayanya bengkak terus, tapi setelah saya lakukan A, B, C, D, tapi kenapa masih terjadi lagi dan lagi? Sehingga solusinya itu belum kita ketahui. Nah, tapi di sini ya, jika kita sudah tahu nih solusinya supaya kita bisa reduce cost adalah dengan cara mengubah yang tadinya pakai bahan bakar menjadi EV, electronic vehicle yang udah clear nih, nanti kita mau pakai EV. Nah, sebenarnya ini tidak perlu lagi Lean Six Sigma. Nah, Pak Fajar, Pak Helmi, kita bisa langsung project management. Nanti langsung tender, kita diskusi dengan kontraktor, kita diskusi juga dengan tim market survey, di mana nanti apa bahan bukan bahan bakar ya, untuk unit-unitnya ya, untuk unit-unitnya nih, kita akan mulai progres 20% yang tadinya pakai bahan bakar fosil, kita akan ubah ke EV. Itu udah clear tujuannya mau bikin apa. Nah, tapi kalau misalnya
judul project kita saya ingin mengurangi ya reduce rental vehicle operational cost. Tapi saya pengen solusinya itu bukan hanya mengubah menjadi EV aja, tapi saya pengen menggali dari aspek yang lain. Nah, misalnya em, apakah ada yang bisa dimodifikasi dari yang Hmm. sudah ada saat ini? Apakah jenis bahan bakarnya kan ada kelas-kelasnya nih? Apa kita bisa ganti bahan bakarnya yang misalnya tadinya kelas A kita ganti ke kelas B, performanya masih sama? Atau dari penjadwalan, sistem penjadwalan, nah itu kan penjadwalan pengangkutan juga sangat berimpact kepada operational cost. Nah, jadi ada solusi-solusi yang lain yang bisa timbul. Nah, itulah kenapa di project charter kita nggak langsung show saya mau ganti ke EV. Nah, itu di Hmm. keep dulu. Walaupun kita udah tahu kayaknya ini akan bisa drastis, impactful kalau kita ganti ke EV. Tapi di sini kita hilangkan dulu. Jadi kita Hmm. ilangin dulu ya di project charter. Nah, sampai di situ udah oke. Walaupun saya yakin Bapak Ibu dari awal tuh udah tahu gambarannya, oh ini pasti diginiin jadi nih. Tapi banyak ya top manajemen itu yang oke, selain itu ada solusi apa lagi nih? Masa satu-satunya jalan hanya itu? Kan ada solusi yang lain nggak? Apa kita bisa ganti sistem penjadwalannya, pengangkutannya, apa alatnya ada yang bisa dimodifikasi, atau bahan bakarnya ada yang bisa kita ubah? Apakah kita bisa apa reuse lagi ya? Hmm. Apakah ada yang bisa kita improve? Nah, itu nanti kan di step measure kita ambil kan datanya. 12 billion rupiah ini selama 48 bulan ini breakdownnya ke biaya apa aja sih? Nah, apakah semua ke bahan bakar atau enggak juga? Nah, kalau misalnya oh semuanya ke bahan bakar, sekarang kita ambil lagi data. Dari 12 rental vehicle ini, apakah semuanya performanya sama atau ada yang ini udah jadul banget nih em, unitnya, ada yang baru. Nah, yang baru ini dia lebih hemat energi misalnya, walaupun dia pakai bahan bakar fosil. Nah, bedanya apa? Nah, itu nanti di fase measure sehingga di analisis kita bisa menghasilkan mendapatkan root cause yang nanti di fase improve kita bisa kasih inisiatif solusi gitu ya. Jadi kalaupun di awal kita udah ada gambaran nanti saya mau ganti EV itu di keep dulu ya Bapak Ibu semuanya di keep Hmm. dulu. Jadi kita show di depan inisiatif kita ini. Nah, kalau seperti ini udah oke gitu ya. Nah, dari grupnya Pak Dadan, Pak Oki, Bu Zahra ada yang mau ditanyakan atau wah ini tim saya juga pengen ini misalnya ya. Nah, reduce rental vehicle operational cost. Nah, tapi ini memang menjadi isu setiap tahun atau setiap semester ini menjadi isu ya, Pak. Iya, sebenarnya Hmm, isunya bukan tiap tahun sih. Ya, ini kan karena dia berkontrak, jadi ya setiap kali dalam pelaksanaan kontrak itu kan ada apa namanya, ada parameter-parameter lain yang yang timbul sebenarnya kan selain ya kalau untuk cost rentalnya kan udah fix ya. Nah, ya. yang apa yang fluktuatif itu kan ada cost fuel atau yang karena kita ganti EV itu ada cost untuk chargingnya ya. Ya Nah, walaupun itu masih jauh di bawah dari apa dari cost kalau kita menggunakan fuel itu mungkin bisa seperlimanya itu selisihnya. Nah tapi memang tadi sebenarnya Mas Helmi sempat ini sih sempat menyebutkan sekalian aja dimasukkan ada satu parameter juga yaitu mengenai overtime si driver. Nah kalau yang overtime driver itu tadi setelah kita diskusi ya udah kita putuskan nggak dimasukkan itu karena memang terlalu terlalu apa spark itu terlalu jauh gitu loh dia bisa yang turun ataupun tinggi sekali gitu makanya kita fokusnya ke unit kendaraannya aja dulu bukan ke si drivernya gitu loh ya hmm. kalau misalnya tadi penjelasan yang diberikan sama Mbak Lisa berarti memang salah satu apa namanya measurement mungkin itu ya. Itu mungkin memang Ya, harus kita masukkan itu ya mengenai si timesheet si drivernya seperti itu sih. iya, ya betul. Nah, timesheet, penjadwalan, ya atau ternyata banyak overtime yang tidak tercapture. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke tahap measure dan analisis nanti, gitu ya. Oke, nah di sini start point dari tender preparation
sampai endpoint-nya adalah selesai rental period. Oke, nah kalau judul kita mau reduce cost, start point dan endpoint tidak dicantumkan tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya goals kita adalah mengenai waktu, misalnya mempercepat proses tender Hmm. internal gitu. Nah, itu kita wajib mencantumkan start point dan endpoint. Karena kita kan harus menentukan, wah, saat ini proses tender kita berapa lama sih? Wah, 3 bulan Pak, sampai menentukan final decision-nya ini siapa nanti yang menang misalnya. Nah, dari 3 bulan kita pengen cut menjadi 1,5 bulan. Sehingga kita harus tahu 1,5 bulannya ini mulai dari mana sampai mana sih. Oh, Pak, begitu muncul announcement ya dibuka nih, ada open tender ya, sampai nanti keluar hasil. Nah, itu wajib ada start point dan end point. Tapi untuk reduce cost, kalau kita tidak mencantumkan start point dan end point, itu masih oke. Ya. Nah, di sini in scope-nya udah sesuai ya, prepare detail SOW, market survey, dan lain-lain. Out scope-nya, kita tidak menyentuh untuk vehicle-vehicle yang di handle yang dipergunakan oleh BOD dan VP level. Ya, project plan-nya, define, measure, analyze, improve, control, udah sesuai ya, dan harus step by step ya. Jadi kita nggak bisa paralel, analyze bareng sama improve, itu nggak bisa ya. Jadi harus step by step, dan project timnya pun sudah ada. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya, tim Pak Terima Fajar kasih. dan Pak Helmi. Nah, Lisa, satu sorry lagi. saya tanya deh. Kalau yang si Ya, start point-nya kalau kita ngomong reduce operasional, berarti mungkin even belum tender preparation, mungkin dari analisa existing operasional. analisa existing operasional. Oke, kalau analisa existing operasional itu kan dari awal mulai ngitung sampai nanti selesainya itu adalah ketika biayanya keluar gitu ya, Pak. Ya, analisa yang saat ini. Analisa, ya, analisa hasilnya keluar ya. Nah, itu kalau misalnya judul proyek kita, misalnya ini, ingin mempercepat proses perhitungan rental vehicle operational cost. Dimulai dari mana? Dari ketika kita mendapatkan data, sampai endpoint-nya adalah ketika datanya jadi gitu, atau hasil analisanya keluar. Nah, itu boleh kita cantumkan. Tapi, kalau tidak kita cantumkan, tidak apa-apa. Jadi intinya boleh saya cantumin nggak? Boleh. Nah, tapi harus sesuai dan benar. Nah, kenapa banyak yang tidak mencantumkan? Karena banyak yang sulit untuk menuliskan start point dan end point-nya. Karena ini bukan bukan proses ya, bukan step 1, step 2, step 3. Sehingga banyak yang memilih untuk tidak menuliskan. Tapi ketika kita bisa menuliskan dan itu benar, sesuai, ya, itu silakan boleh ditulis. Gitu, Pak. Oke. Oke, oke, baik, terima kasih. Terima Nah, kasih. berikutnya silahkan tim Bu Zahra, Pak Dadan, Pak Oki, boleh share screen. Ya, Bu Zara nih, Mbak Zara nih yang nge-share. Wah, oke, ya silahkan. Ya, baik. Makasih Bu Lisa. Jadi kita di grup kita tuh judulnya Decrease Material Surplus Dead Stock Ratio ya. Jadi surplus dead stock ratio itu maksudnya material yang tidak digunakan lebih dari 2 tahunnya, kira-kira gitu. Jadi bisa jadi lebih dari 5 tahun untuk yang dead stock. Jadi saat ini kondisi company kira-kira tuh material surplus dead stock-nya itu ada 60% di rata-rata setiap aset gitu ya, dari keseluruhan aset. Dan itu karena kita tidak bergerak, makanya impact-nya adalah di penyimpanan dan biaya perawatan, kira-kira gitu ya. Nah, ini menyebabkan keuangan company bisa hilang sampai 600.000 kira-kira begitu sih dari historical data misalnya ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk goal statement-nya itu kita memang tujuannya di sini adalah decrease surplus ratio, unit di sini persentase karena 60 dan targetnya 30. Untuk bisnis impact-nya sendiri kita ada benefit ya, dengan turunnya 50% itu otomatis kita juga akan meminimais biaya gudang dan preservasi atau perawatan sekitar 300.000, dan benefitnya itu berarti kita mengoptimisasikan area warehouse untuk digunakan, kira-kira gitu sih. Untuk project plan-nya sendiri kita di define itu di 1 Januari 2025, untuk measurement-nya itu di 1 Maret 2025. Untuk analyze-nya sendiri kita ada di 1 Mei 2025 dan improvement-nya di 1 Juli 2025. Sementara untuk kontrolnya kita mulai kontrol di 1 September 2025.
Untuk project scope-nya, tentunya kita in scope-nya adalah material surplus dan dead stock ya. Jadi material yang kategorinya surplus dan dead stock. Untuk out scope-nya sendiri tentunya non material surplus dan dead stock. Sementara untuk project timnya di sini dipimpin oleh Mbak Zara dan project membernya di sini ada saya, ada Mas Oki, dan ada tim aset di field yaitu Mas Eben. Kira-kira gitu sih Mbak Lisa. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya untuk tim Bu Zahra dan rekan-rekan. Wah, ini Bu Zahra jadi project leader ya. Wah, mantap, luar biasa. Keren. Ladies Ya, first. ladies first. Oke. Nah, ini judulnya decrease ya, mengurangi. Jadi banyak yang bilang, kok judul projectnya mengurangi ya? Kalau mengurangi biaya, ya reduce biaya, decrease komplain ya tentu saja bagus ya. Jadi judul project tuh nggak selalu harus meningkat, meningkat, meningkat ya. Jadi decrease juga bisa. Mengurangi material surplus dead stock ratio. Nah, rasio berarti persentase. Nah, kalau eh, decrease surplus dead stock ratio ini yang 60% ini formulanya dari mana nih Pak? Kalau misalnya Dari gambaran total nilai inventory. Jadi total nilai kan inventory. kita dapat data mana kita kategorikan sebagai fast moving, slow movingnya dari frekuensi penggunaan. Di situ nanti kita dapat rasanya berapa masing-masing itu gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, Sampling material surplus. dari beberapa aset. Ada 12 aset ya? Yang saat ini 8 ya untuk ada Ada 8 inventory. aset. Atas Iya, 8 kira-kira aset. gitu. Oke, nah di sini fast moving, slow moving masuk semua di sini? Atau saya mau fast moving aja dulu? Enggak. Di sini kebetulan hanya yang surplus desktop aja yang kita hitung. Ya kalau yang lain Surplus sih desktop. enggak perlu. Yang enggak perlu kita turunin gitu. Yang kita turunin memang surplus dan desktop gitu. Oke, Kira-kira gitu. surplus dan desktop. Dan kondisi kita saat ini di 60%. 60% Ya, kira-kira. 60%. Targetnya berapa Pak? Ada target dari perusahaan nggak? Atau emang targetnya 30 nih Kalau dari dari perusahaan? KPI-nya sendiri 8% sebetulnya. Cuma untuk itu kan Wow, drastis ya, susah gitu drastis kan. sekali. Nah, ya. Kecuali memang Cari kita yang mau gampang lelang gitu kan. reachable aja dulu lah. Iya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi Iya, misal ke pelan-pelan. 30 ya, nanti Iya, 30 ke 15, 15 iya, baru kira-kira gitu. yes, oke. Nah, berarti udah sesuai goals-nya ini yang smart ya, yang attainable. Attainable tuh bukan yang em, harus segitu, tapi yang achievable. Achievable tapi menantang. Ini udah cukup menantang ya Pak, 30% ya Pak ya. Iya, itu Udah sudah menantang. implementnya aja udah berapa bulan sampai bulan 9 tuh. Sampai bulan 9 Karena ya udah minutes-nya mau kan Pas lah. dan sosialisasinya ke masing-masing aset time juga kan. Ya. ya, ya butuh waktu banyak juga ya Iya. untuk mengkontrolnya apalagi ya. Nah, hard benefit. Nah, hard benefit minimize storage. Nah, ini 300.000 USD per bulan atau per tahun atau per apa nih, Pak? Tadi. Per tahun sih, per tahun. Per Kita biayanya tahun. per tahun ya. Per tahun ya. Oke, berarti nanti Ya, bisa dilengkapi minimize ya. storage ya. Kalau misalnya material surplus yang udah berkurang, otomatis storage kita bisa lebih banyak ya. Bisa Betul. mengurangi preservation cost 300 yearly ya, atau annually. Ya. Nah, soft benefit optimize storage otomatis ya. Oke, in scope-nya material surplus dan dead stock, out scope-nya non material. Nah, non material ini yang seperti apa nih, Pak? Maksudnya yang bukan surplus dan dead stock tuh kan kita agingnya ada 4 kategori ya. Tadi yang fast moving, slow moving, surplus dan dead stock. Yang perlu perhatian adalah surplus dan dead stock karena memang itu hanya disimpan dong pada saat beli gitu. Tidak ada pemakaian kan gitu. Bisa jadi dia nanti analisnya ya pada saat analisis itu ketemu tuh kita salah beli, salah spek, atau dia sebagai critical spare kan gitu bisa jadi kan. Makanya kita target goalnya itu nggak sampai 8% kan gitu. Jadi bertahap. Jadi nanti hasil review itu ketahuan. Kira-kira gitu Oke. sih. Oke, jadi clear juga ya di in-scope dan Nah, out-scope-nya apa. Oke, project plan, define, measure, analyze, improve, control, dan semuanya oke, nggak ada yang paralel ya. Dan project timnya juga sudah ditentukan. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya, Bapak, Ibu semua ya. Udah selesai untuk fase define ya. Nah, kira-kira seperti itu nanti gambarannya ketika di fase define ngapain? Kita buat project charter, lalu setelah itu kita presentasi. Nah, presentasinya nanti nggak hanya project charter aja, bisa jadi nanti ada latar belakang ya, ada latar belakang kenapa sih kita ngambil judul ini, kita sajikan gambar atau data-data in general. Nah, nanti in detailnya kita di fase measure gitu, yang akan kita lanjutkan besok pagi, oke?
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa. Sampai jam 4 sore tapi masih semangat. Keren nih, masih membara kayaknya ya. Nah, ini kita akan lanjutkan besok hari, Bapak Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, walaupun kadang panas, kadang hujan. Ya, semoga kita selalu sehat dan sampai jumpa besok pagi, Bapak Ibu. Ya, terima Sampai kasih Mbak jumpa. Lisa. Terima Sampai kasih jumpa Mbak sama. Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih semua. Dah, oke Terima kasih semua. semua. Izin live.